Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang peran dan fungsi teknologi informasi pada PT Chevron Pacific Indonesia. Kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan anggota yaitu Saya Arya Suta Fed Elwali, absen 4. Saya Dia Fidaurata Ayunin, absen 7. Saya Indah Sifat Masari, absen 14. saya sendiri Nanda Mega Pratiwi, absen 21. Untuk penjelasan teknologi informasi ini akan dijelaskan oleh Saudara Arya. Saudara Arya, saya persilakan. Untuk teknologi informasi, pengertiannya adalah secara umum ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen informasi berbasis komputer terutama pada aplikasi hardware dan software dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Sedangkan menurut Wikipedia, pengertian teknologi informasi adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Next. Yang selanjutnya ada peranan dan fungsi. Untuk peranan ada 4, yaitu fungsi operasional, fungsi monitoring dan kontrol, fungsi planning decision, fungsi communication. Untuk yang pertama, yaitu fungsi operasional. Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi, karena sifatnya penggunanya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi. Unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastruktur. Yang kedua adalah fungsi monitoring and control, mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Yang ketiga adalah fungsi planning dan decision, mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai penyedia dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Selanjutnya adalah fungsi communication. Secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastruktur. Dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Yang selanjutnya adalah fungsi. Di situ ada 6. Fungsi menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan mentransmisi. Yang pertama adalah menangkap. Di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengolah. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Yang ketiga adalah menghasilkan. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti orang lain, misalnya laporan, tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang keempat adalah menyimpan, merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya menyimpan hard disk, flash disk, tape, dan lain-lain. Yang kelima adalah mencari kembali, menelusuri dan mendapatkan kembali informasi yang sudah dikopi atau
sudah dimiliki dan menginformasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Yang keenam adalah mentransmisi, yaitu adalah mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya melalui jaringan komputer. Misalnya seperti mengirimkan data penjualan ke user A ke user lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Diavida. PT Chevron Pacific Indonesia. Profil dari PT CPI. PT CPI pertama kali didirikan di Indonesia pada awal tahun 1924 oleh Standard Oil Company of California atau SoCal dan Texas Oil Company, Texasco, mengirimkan ekspedisi geologi ke Pulau Sumatera bernama NV Netherlands Pacific Petroleum Machapids atau NPPM. Netherlands Pacific Petroleum nama menjadi Caltech Pacific Oil Company dan mulai melakukan ekspor minyak dari Minas melalui Perawang. Nama Altex pun berubah kembali di awal 1960-an menjadi Caltech Pacific Company atau CPC. Pada tahun 2005, Caltech sebagai anak perusahaan Chevron dan Texasco Inc. diakuisisi oleh Chevron bernama dengan Texasco dan Onocal. Maka resmi nama PT Caltech Pacific Indonesia berubah menjadi PT Chevron Pacific Indonesia. Chevron telah menjadi produsen minyak mentah terbesar di Indonesia yang menghasilkan sekitar 40% produksi minyak nasional melalui kegiatan operasi Riau dan Kalimantan Timur. Chevron juga telah menjadi produsen energi panas bumi terbesar di Indonesia dari kegiatan operasinya di Jawa Barat yang menyediakan listrik bagi jutaan penduduk Indonesia. Selanjutnya, ada peranan PT CPI. Peranan TI pada PT CPI yaitu mempermudah cara komunikasi, memberikan pengetahuan dan sumber informasi, ketiga, manajemen data, keempat, sistem informasi manajemen, kelima, customer relationship management, dan keenam, aktivitas bisnis selama 24 jam. Selanjutnya, yaitu pengaruh pada PT CPI. Pengaruh pada PT CPI yaitu meningkatkan kinerja keselamatan. Yang kedua, menurunkan signifikan dari potensi kehilangan produksi. Yang ketiga, optimalisasi kemampuan fasilitas produksi. Dan yang keempat, peningkatan efisiensi. Sebagai contoh hasilnya yaitu untuk kinerja keselamatan pada PT CPI mencatatkan nilai fasilitas dan cedera serius dalam pekerjaan, yaitu penerapan digitalisasi semakin meningkatkan kinerja PT CPI sehingga manfaat kegiatan operasi migas kepada negara dan rakyat Indonesia kian optimal. Next. Perkenalkan, nama saya Indah Sucifatmasari, absen 14. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang dikembangkan dan diatur oleh PT CPI Indonesia. Yang pertama itu ada Calmedis, Client Server Application atau AS400 yang mendukung medical ke CPI. Aplikasi ini mengatur manajemen pasien, manajemen perintah, atau farmasi, radiologi, laboratorium, dan lain-lain. Yang kedua, Karisma, aplikasi sumber daya manusia yang dikembangkan. Yang ketiga yaitu Caltris. Caltris merupakan aplikasi enterprise
yang berhubungan dengan sistem manajemen bensin dan kendaraan dalam PT CPI. Yang keempat, personal info, aplikasi berbasis web untuk mengatur informasi pribadi karyawan PT CPI seperti gaji dan sebagainya. Yang kelima, SETRIS, sistem informasi rekrutmen bagi PT CPI. Yang keenam, praktis, aplikasi ini digunakan untuk mengorganisasi kerja praktek mahasiswa di PT CPI. Di aplikasi ini dapat ditambahkan atau dimodifikasi data serta membuat laporan berdasarkan kerja praktek. Yang ketujuh, AFTS, aplikasi berbasis web untuk mengatur security pas data dan informasi. Selanjutnya ada SiteSafe, yaitu aplikasi berbasis web untuk OE Event Data Management System. Yang selanjutnya CPI Business Directory, aplikasi berbasis web yang menyediakan informasi mengenai CPI. Yang selanjutnya DAAG, sistem atau tool yang mengatur informasi yang berhubungan dengan database Oracle. Yang selanjutnya ada Kalmis 1, menyediakan informasi geografis dan teks. Yang kedua, menyediakan cara tepat dan cepat untuk manajemen data. Yang ketiga, membantu manajemen CPI dengan informasi untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan masalah tanah. Yang selanjutnya ada ABOM, aplikasi untuk memasukkan budget pengeluaran operasi dari tiap cost center dan hasilnya dikirimkan ke JDE Budgeting. Yang terakhir ada JDE Feeder, aplikasi untuk memasukkan journal entry and account receivable ke JDE merupakan batch tables. Selanjutnya ada manfaat TI. Manfaat ini bagi perusahaan, yaitu digunakan untuk pemantauan produksi dan transportasi minyak secara real time, pemantauan kondisi sumur dan aktivitas rek pengobaran, pengaturan injeksi uap lapangan duri, pengelolaan mitra kerja, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nanda Mega. Baik, saya akan menjelaskan tentang kerugian yang dialami oleh PT Chevron Pacific Indonesia selama adanya teknologi informasi. Yang pertama yaitu keamanan data. Teknologi informasi dan komunikasi bekerja dengan menghimpun sejumlah besar data yang menyimpannya dalam satu tempat. Ini biasa berupa informasi pribadi mengenai individu atau organisasi. Keamanan data menjadi penting dalam beberapa tahun terakhir. Jika ceroboh informasi pribadi bisa jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kehidupan sosial. Teknologi informasi komunikasi turut mengatur cara kita bersosialisasi dan berkomunikasi. Semenjak adanya TIK, kita lebih sering bersosialisasi melalui perangkat digital daripada melalui kehidupan nyata. Ketentuan hak cipta. TIK membuat kita jadi sangat mudah untuk mendapatkan konten dalam jenis apapun. Begitu juga untuk menyalin dan mereproduksinya tanpa izin. Undang-undang hak cipta pun semakin sulit untuk ditegakkan karena terlalu banyak orang yang menyebarkan karya orang lainnya dengan bebas. Kemudian ada kecanduan. Media sosial, game komputer, dan yang lainnya dapat membuat kita ketagihan. Media sosial dengan fitur scroll tanpa batasnya bisa membuat Anda lupa, sama saja dengan game yang perlu dimainkan sampai akhir. Kemudian yang terakhir ada kejahatan cyber. Internet tak mengenal batas ruang dan waktu. Penggunaannya pun tak perlu menunjukkan diri maupun identitas aslinya. Dari sisi kejahatan, internet dapat menghadirkan kesempatan yang amat luas bagi orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Contohnya saja, pengedar narkoba yang menggunakan dark web untuk berdagang, bertukar foto, video, dan informasi terlarang lainnya.
data pribadi bisa diperdagangkan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Baik, terima kasih. Itu tadi paparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.